Puluhan keluarga pasien ini nekat mengambil paksa jenazah dari rumah sakit GMIM Pancaran Kasih, Manado, Sulawesi Utara. Kericuhan pun tak terhindari saat polisi berusaha membubarkan paksa kerumunan massa di depan rumah sakit. Pengambilan paksa ini terjadi lantaran pihak keluarga menolak pasien untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19. Menurut pihak keluarga, pasien meninggal bukan karena corona. Berdasarkan keterangan rumah sakit, pasien meninggal dengan gejala pneumonia dan patut dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 merazia kerumunan warga di Pasar Hewan Purbalingga, Jawa Tengah pagi tadi. Selain mengimbau penerapan jaga jarak, petugas juga merazia warga yang tidak menggunakan masker. 9 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker pun langsung dikarantina. Kita sudah berusaha membagi jarak, intinya social distancing itu bagi jarak, bagaimana warga juga tidak menawar secara berhempit-hempitan. Nah ini edukasi kepada warga bagaimana untuk secara satu persatu untuk menawar kambingnya akan atau hewan yang akan dibelinya dan tidak secara bersama-sama begitu. Razia ini akan terus digelar guna mencegah penyebaran COVID-19 di pasar hewan. Di tengah rencana normal baru, sejumlah warga masih berdesakan mengabaikan protokol kesehatan di kawasan Pasar Induk Bojonegoro, Jawa Timur. Selain mengabaikan jaga jarak, warga dan pedagang juga ada yang tidak menggunakan masker, padahal Pasar Induk Kota Bojonegoro ini merupakan salah satu klaster COVID-19. Sebelumnya 13 pedagang di pasar ini positif corona. Hingga saat ini Pemkab Bojonegoro terus menggelar tracing dan rapid test ke sejumlah pedagang. Tim kontributor iNews melaporkan. Jelang new normal, Presiden meninjau kesiapan Masjid Istiqlal. Pemerintah melalui Kementerian Agama membatalkan keberangkatan haji 2020. Tersangka suap 46 miliar Nur Hadi dan menantunya Reski Herdiono ditangkap KPK. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Gelombang unjuk rasa protes rasial di Amerika Serikat meluas. Tidak hanya di sejumlah negara bagian, namun protes juga terjadi di negara lain seperti Australia, Inggris, hingga Brazil. Saya Abraham Silaban. Dan saya Kutsya Firdausi, inilah iNews Sore selengkapnya. Kantor Satlantas Jakarta Timur pada Selasa pagi diserbu warga yang mengurus perpanjangan SIM. Membeludaknya warga yang datang ke kantor Satlantas membuat mereka mengabaikan jaga jarak fisik. Kemacetan terjadi di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur Selasa pagi akibat banyaknya warga yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM di kantor Satlantas Jakarta Timur. Membludaknya warga yang datang ke kantor Satlantas Jakarta Timur membuat warga mengabaikan jaga jarak fisik. Padahal menjaga jarak fisik dapat mencegah seseorang terpapar virus corona. Kepadatan juga terjadi di pintu masuk kantor Satlantas Jakarta Timur. Warga datang sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan nomor antrian. Beberapa warga yang tidak mendapatkan nomor antrian karena layanan hanya diberikan kepada 200 pemohon SIM. Aku nggak takut sih, ya mau gimana, daripada denda atau diulang dari Darmogon. Oh gitu, tapi kenapa diurusnya baru sekarang, Mas? Kenapa? Kenapa diurusnya baru sekarang? Ya kemarin saya datang hari Sabtu, tapi sistem error, jadi saya suruh balik lagi hari ini. Dari jam berapa Bapak ngantri di sini, Pak? Dari jam pagi tadi jam 5. Jam 5, tapi Bapak udah sempat Jam 5 iyalah jam 5. dapat nomor antrian nggak, Pak? Belum dapat. Belum dapat. Oh, ini gimana dong pendapat Bapak, pesan Bapak? Kan belum gimana pendapat Bapak? Ya kalau saya itu gimana ya, kalau saya sabar aja Pak. Ya mau diapain seperti ini, membludak orangnya. Warga yang tidak mendapatkan nomor antrian memilih langsung pulang karena khawatir berada di kerumunan. Meski hari menjelang siang, beberapa warga masih mendatangi kantor Satlantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Jelang berakhirnya penerapan pembatasan sosial berskala besar fase ketiga, sejumlah ruas jalan di ibu kota kembali dipadati kendaraan pribadi. Kepadatan kendaraan bahkan menimbulkan kemacetan hingga 1 km. Meski pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta belum usai, arus lalu lintas di Jalan Layang Matraman menuju Menteng Jakarta Pusat Selasa pagi kembali dipadati kendaraan. Kepadatan kendaraan bahkan terjadi hingga 1 km. Mulai banyaknya masyarakat yang beraktivitas di kantor di kawasan Jakarta Pusat membuat arus lalu lintas kembali padat seperti hari biasa sebelum terjadi pandemi corona. Untuk sementara kita belum tahu persis apakah itu pekerja atau itu untuk keperluan pribadi. Yang jelas yang banyak melintas di Jalan Proklamasi sini atau checkpoint Jalan Tambak ini adalah mayoritas kendaraan pribadi. Sejumlah petugas di checkpoint Proklamasi berusaha mengurai kepadatan serta tetap mengawasi pergerakan kendaraan yang melintas. Kendaraan yang melintas harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembatasan sosial berskala besar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selain di pusat ibu kota Jakarta, jalan penghubung antara kawasan Depok, Jawa Barat dengan Jakarta Selatan juga kembali padat di jam pergi dan pulang kantor seperti yang terjadi di kawasan Pol Tangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lalu bagaimana kondisinya sore hari ini? Kita akan bergabung bersama dengan Menia Mutiara. Menia, seperti apa kondisi lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Baik Abe, Uci dan pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Jalan Pol Tangan Raya Pasar Minggu Jakarta terpantau ramai lancar pada sore hari ini. Namun sebelumnya pada siang tadi akibat dari adanya penyempitan jalur di ruas Jalan Pol Tangan Raya menuju arah Depok, ini yang semula 3 jalur menjadi 1 jalur karena adanya pembangunan underpass di kawasan ini, maka tadi sempat padat, namun kepadatan dapat diatasi dan kini sudah terurai kembali di Jalan Pol Tangan Raya menuju arah Depok ini. Jika dapat digambarkan Abe dan Uci, di kawasan Jalan Pol Tangan ini yang menuju ke arah Depok juga terdapat jalur komuter lain di tengah-tengah antara jalur menuju arah Depok dan juga Jakarta. Sementara itu seperti yang diketahui bahwa aturan pembatasan sosial berskala besar 2 hari lagi akan berakhir, namun pada hari ini sudah terpantau kondisi arus lalu lintas ini ramai kembali. Abe dan Uci. Baik, terima kasih Menia Mutiara atas informasinya langsung dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah merazia ribuan pedagang dan pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Pasar Hewan Purbalingga. 9 orang pengunjung pasar hewan yang tidak menggunakan masker ditangkap petugas dan dikarantina paksa. Tim gugus tugas COVID-19 mendatangi Pasar Hewan Purbalingga, Jawa Tengah yang dipadati ribuan pedagang dan pembeli hewan ternak. Selain mengimbau penerapan jaga jarak, petugas juga merazia warga yang tidak menggunakan masker. 9 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker pun langsung dikarantina. Di tengah rencana normal baru, petugas memperketat pemeriksaan protokol kesehatan kepada masyarakat. Mulai dari penggunaan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak antar warga, serta menghindari kerumunan. Tapi kondisi seperti itu, kita sudah berusaha membagi jarak. Intinya social distancing itu bagi jarak, bagaimana warga juga tidak menawar secara berhempit-hempitan. Nah ini edukasi kepada warga bagaimana untuk secara satu persatu untuk menawar kambing yang akan atau hewan yang akan dibelinya. Jadi ada 9 orang ya, sudah kita angkut langsung oleh mobil Satpol PP dan sekarang sudah diarahkan ke tempat karantina tingkat kabupaten. Razia ini akan terus digelar dengan menindak tegas warga agar mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona di pasar hewan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ratusan keluarga mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara. Mereka menolak anggota keluarganya yang merupakan pasien PDP dimakamkan menggunakan protap COVID-19.
Ratusan keluarga pasien ini mendobrak pintu ruang jenazah Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara untuk mengambil paksa jenazah anggota keluarganya. Aksi ini dilakukan karena pihak keluarga menolak jenazah dimakamkan dengan protap COVID-19 karena berdasarkan hasil rapid test pasien pada 27 Mei lalu dinyatakan non-reaktif. Jenazah kemudian dibawa pulang kembali ke rumah di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan 1, Kecamatan Singkil, Manado untuk dimakamkan di pekuburan umum Kelurahan Kombos. Tak hanya di ruang jenazah, kericuan juga sempat terjadi di depan rumah sakit lantaran polisi berusaha membubarkan massa. Pihak keluarga menyayangkan pasien atas nama almarhum Yamin Lasarika yang awalnya masuk ke Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado 27 Mei lalu dengan keluhan asam urat. Namun tiba-tiba pasien diminta segera dipindahkan ke ruang isolasi lantaran telah terpapar COVID-19. Ada spray, kita bilang ada, mau apa? Mau pindah pasien, pindah di mana? Di atas, ruang atas itu ruang apa? Isolasi 14 hari, kita mau. Kita pelaki, hasil negatif. Kita mau taruh di atas. Kalau begitu kita pelaki, kita mau bawa pulang. Kurang kaget, itu tim jaga jemput soalnya di rumah sakit. Kurang kaget kita pergi. Kita lompat, sama-sama kita tolak. Sementara itu, berdasarkan rilis yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, pasien tersebut berstatus PDP berat yang meninggal akibat diagnosa pneumonia dan kehilangan kesadaran. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan swab PCR dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa ditentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi. Di dalam hal ini pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Rumah sakit juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah membolehkan jenazah pasien untuk dibawa pulang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau Masjid Istiqlal jelang pemberlakuan new normal di rumah ibadah pagi tadi. Tidak sekedar mengecek protokol kesehatan masjid, Presiden juga melihat perkembangan renovasi Masjid Istiqlal yang hampir rampung. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meninjau kondisi Masjid Istiqlal yang ditutup selama masa pandemi COVID-19. Dalam kunjungannya, Presiden mengecek perkembangan renovasi Masjid Istiqlal yang hampir rampung 90%. Meski ditargetkan rampung pada awal bulan Juli, namun belum ada keputusan pasti kapan Masjid Istiqlal akan dibuka untuk umum, menimbang kondisi perkembangan COVID-19. Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan. Tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof. Nasaruddin, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli, tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Presiden meminta Masjid Istiqlal tetap menerapkan protokol kesehatan ketat agar jemaah tetap aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah. Renovasi Masjid Istiqlal telah dimulai sejak Mei tahun lalu. Perbaikan ini pertama kali dikerjakan sejak 40 tahun lalu Masjid Istiqlal didirikan. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Abdul Aziz, Terry Vans Diba, iNews melaporkan. Pemerintah membatalkan keberangkatan haji 2020. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji.